Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sunfa Siang Sutra Teratai, episod 1703. Berbagi kebahagiaan Dharma dengan sukacita dan jasa kebajikan dari akar lidah. Berada dalam kondisi leluasa, damai, bajik dan bebas dari kekhawatiran, setiap bertemu orang merasa sukacita dan dapat membagikan kebahagiaan Dharma. Dengan mempraktikkan dan menegakkan ajaran dari sutra, dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, memperoleh intisari daripada sukacita dalam Dharma, Dharma yang halus dan menakjubkan. Mari kita bersungguh hati untuk lebih memahaminya. Ketika kita bersukacita, apa yang membuat kita bersukacita? Dari dalam hati kita, kegembiraan terus tercurahkan tanpa henti, mengalir keluar dari hati, membuat kita merasa leluasa, sangat leluasa dan bersukacita. Ini berasal dari perasaan damai. Damai artinya batin bebas dari beban yang kasar dan berat. Tidak ada noda batin yang kasar. Dalam batin tidak dibebani oleh kesulitan yang berat. Batin begitu leluasa dan damai, dan diliputi begitu banyak kegembiraan. Ini adalah yang dimaksud dari bajik dan bebas dari kekhawatiran. Tidak ada sesuatu pun yang tidak baik, tidak sesuai keinginan, maka kita sebut bajik. Kehidupan manusia memang seperti ini. Seharusnya paling bahagia, tanpa kekhawatiran. Tidak ada sesuatu pun yang tidak sesuai keinginan. Kita merasa leluasa dan damai setiap hari. Inilah artinya ceria dan bebas dari kekhawatiran. Jika kita ingin bahagia, selama tidak ada kejahatan, kita merasa bahagia. Jadi, bajik dan bebas dari kekhawatiran. Seperti ini, tidak ada permasalahan dengan orang lain. Setiap bertemu orang merasa sukacita dan dapat membagikan kebahagiaan Dharma. Tidak ada keterikatan antara kita dan orang lain, tetapi yang ada adalah jalinan jodoh baik dengan mereka. Jadi, kepada semua orang yang kita temukan, kita harus menyebarkan Dharma, karena kita bebas dan leluasa. Apa yang kita butuhkan untuk menjadi bebas dan leluasa? Kita perlu sukacita. Apa yang kita butuhkan untuk menjadi sukacita? Mendengarkan Dharma membuat kita sukacita. Ketika kita telah memahami prinsip kebenaran dengan jelas, kita bebas dari kesedihan. Dengan demikian, kita mencapai sukacita dalam Dharma. Ketika orang-orang melihat kita, mereka mengatakan, "Dulu ketika melihatmu, mukamu muram. Kenapa sekarang melihatmu, kamu kelihatan bebas dan leluasa?" Kita harus segera membagikan sukacita ini dengan yang lainnya. Ataupun tidak perlu orang bertanya pada kita, kita sudah berkata, "Mari, kamu akhir-akhir ini kenapa? Saya lihat hatimu terasa berat." "Hai, yang saya mengalami kesulitan." Sambil mendengar, "Tidaklah, ini mana ada kesulitan, masa lampau saya lebih sulit dari ini. Bagaimana Anda menjalaninya?" Membuka pikiran, lepaskan aja. Bagaimana cara membuka pikiran? Bagaimana cara melepaskannya? Dharma Buddha, ajaran Buddha, setiap prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Tidak ada penderitaan yang tidak dapat diatasi di dunia. Asalkan Anda menenangkan pikiran dan jangan terus berkutat pada konflik, baik terhadap orang maupun benda. Ketika seseorang bermasalah dengan kita, jangan berpikiran buruk. Kita berusaha berpikir, orang ini pernah membantu saya. Saat ini sikapnya terhadap saya sedemikian rupa. Malah bantuannya kepada saya semakin besar. Bagaimana ini bisa menjadi alasannya? Kapan orang seperti itu membantu Anda? Sudah berapa lama? Saat ini dia bersikap begini terhadapmu. Mana ada bantuan yang lebih besar lagi? Ada. Pada masa lalu, saat saya tersesat di jalan, dia memberi petunjuk padaku dan memberitahu saya harus berjalan dari sebelah sana. Saya sudah tahu, rupanya saya hanya jalan salah arah. Jadi dia memberi petunjuk padaku. Saya berjalan menuju ke jalan itu. Ternyata benar, saya bertemu dengan Dewa penolong saya. Sejak itu, sepanjang hidupku menjadi lancar. Pada saat ini saya melihat dia, tentu saja saya harus merasa bersyukur padanya. Mereka bertanya lagi kepadanya, "Anda sangat berterima kasih kepadanya. Dia perlakukan Anda dengan buruk sekarang. Bukankah tidak adil?" Kita harus mengatakan, "Ini membantu saya melihat dunia ini. Meskipun dia perlakukan saya dengan baik di masa lalu, saya mungkin perlakukannya kurang baik sekarang ini.
dan dia tidak puas. Jadi sekarang dia memperlakukan saya dengan cara ini. Meskipun itu tampak salah dari sudut pandang kalian, saya sebenarnya merasa sangat berterima kasih. Apalagi yang membuat Anda merasa berterima kasih? Ini adalah percakapan antara dua orang. Dia mengatakan lagi, "Ya, dalam perjalanan pelajari Dharma Buddha, saya belajar tentang faktor pendukung tambahan dan kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri." "Apa yang disebut sebagai faktor pendukung tambahan?" tanya temannya. Dia menjawab, "Ketika saya sedang bingung, dia membangunkan saya dan menunjukkan jalan bagi saya untuk bertemu orang baik. Ini adalah faktor pendukung tambahan bagi saya. Jika bukan karena apa yang dia lakukan untuk menunjukkan jalan pada saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Saya selamanya bersyukur. Sekarang dia memperlakukan kamu dengan buruk seperti ini. Jadi, saya harus lebih berterima kasih kepada dia, karena di dalam Sutra Buddha dikatakan tentang kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri. Bagaimanapun saya memperlakukan dia saat ini untuk membalas budi baiknya, dia juga tidak dapat merasakannya. Inilah yang dikatakan oleh Dharma Buddha sebagai patut dikasihani. Maka sekarang saya menggunakan hati penuh syukur dan rasa iba untuk menemani dan membantu dia. Apapun yang terjadi, saya selalu menggunakan pengalaman saya di masa lampau dan pelajaran yang didapat dari Dharma Buddha. Prinsip kebenaran dari Dharma Buddha, misalnya sebab dan kondisi pendukung, perumpamaan, dan lain-lain. Saya sebaiknya menemaninya seperti ini. Saya tahu jalan jodoh saya dengan dirinya seperti apa. Ketika saya menemani dia, saya bisa menggunakan berbagai metode perumpamaan untuk memberitahu dia, membantu dia untuk memahami Dharma Buddha. Demikianlah seharusnya hubungan antara sesama manusia. Ada beberapa orang berkata, penonton melihat pertandingan dengan lebih jelas daripada pemain. Tetapi yang dikatakan sekarang adalah satu orang yang kebingungan dan satu orang yang tersadarkan. Orang yang tersadarkan adalah orang yang menerima Dharma Buddha. Walaupun orang-orang di sekitarnya merasa tidak adil atas dirinya, namun orang yang tersadarkan ini, dia sendiri tahu dengan jelas. Sehingga dia berbalik dan mengatakan kepada orang ini, "Saya sangat jelas tahu, karena hal ini dan ini, saya telah menerima Dharma Buddha, maka saya merasa leluasa, damai, bajik, dan bebas dari kekhawatiran. Saya bersikap baik kepada orang lain. Saat ini, saya merasa sangat bebas dan leluasa. Saya hanya menyimpan pemikiran ini. Ketika bertemu dengan orang, saya akan menumpuk perasaan sukacita, karena ada Dharma di dalam batin saya. Ketika saya melihat orang-orang, saya hanya senantiasa berpikir untuk menggunakan kesempatan ini berbagi Dharma Buddha kepada mereka, berbagi sukacita pada diri saya. Oleh karena itu, sewaktu saya melihat kamu, saya juga ingin memberitahukan kamu tentang Dharma Buddha, karena saya tidak merasa dirugikan seperti yang kamu kira. Saya merasa damai dan leluasa. Sebaliknya, dia dapat membimbing mereka. Ini adalah kehidupan. Jika kita ketemu orang dan merasa, sangat tidak adil, kita jangan langsung bilang, sangat tidak adil bagimu. Karena yang menerima sangat leluasa, maka kita seharusnya memuji dia. Kamu mendapatkan ajaran dari mana? Cara apa yang kamu gunakan untuk mengatasi hal ini? Orang lain melakukan hal yang tidak adil terhadapmu, tapi kamu masih bisa demikian leluasa nyaman. Kamu pakai cara apa? Kita tanya dia melalui cara berkonsultasi. Jangan bilang ini tidak adil, kamu harus, dan lain-lain. Inilah prinsip kebenaran yang harus kita pelajari. Kita melihat orang lain yang demikian leluasa, begitu bahagia. Saat ketemu orang lain, harus berbagi dharma. Kita harus cari tahu dengar dari yang lain. Apakah sifat orang ini patut saya hormati? Bagaimana kita memilih teman? Bagaimana memperlakukan orang lain? Kita akan bisa memahami hal seperti ini. Maka jika mau memahaminya, harus menggunakan ajaran, tetap menggunakan dharma. Dharma datang dari mana? Menerima dan menegakkan sutra dan dharma. Karena sutra dibabarkan Sang Buddha. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Sang Buddha telah tercerahkan oleh segala hal di dunia ini. Prinsip kebenaran dari ajaran duniawi dan non-duniawi yang tak terhingga. Dengan kebenaran sejati dari ajaran non-duniawi, beliau terjun ke tengah orang banyak dan membabarkan prinsip kebenaran non-duniawi, serta menasihati cara berinteraksi antar manusia.
maka cara berinteraksi antar sesama harus belajar dari prinsip kebenaran. Jika kita tidak tahu tentang ajaran duniawi, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana mengatasi masalah, maka tidak akan bisa membina diri. Melatih diri adalah belajar untuk menjadi orang. Terhadap orang lain, hal-hal, ataupun benda, semuanya adalah proses perhatian diri. Terhadap orang, masalah, dan benda, jika kita dapat memahami dengan jelas, maka inilah orang yang berperilaku baik. Orang yang mengamalkan sesuai dengan yang diajarkan, inilah yang disebut dengan orang yang menegakkan sutra dan dharma. Karena dirinya sudah menegakkan sutra, dengan menerapkan dharma ini sudah menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Jika dirinya tidak ada kebijaksanaan, bagaimana bisa terhadap masalah duniawi, yaitu ketidakadilan antar sesama? Namun dirinya bisa mencarikan konflik dengan dharma, tak peduli berhadapan dengan gosip, penonton yang tadi, menggunakan kata-kata yang jelek. Dia adalah seorang penggosip, menceritakan hal dari orang ini kepada orang lain. Untungnya orang lain tersebut memahami prinsip kebenaran. Sebaliknya, bahkan membujuknya dengan menggunakan prinsip kebenaran. Jika tidak, maka bertemu orang lain selalu mengatakan, "Saya mewakili kamu mengadukan ketidakadilan." Ini bukanlah hal yang benar. Asalkan seorang yang jelas, tenang, dapat membujuk orang dengan damai. Orang yang memiliki pelatihan diri, jiwa kebijaksanaan yang tumbuh, bahkan jika ada orang yang memberitahu kita ingin mengadu ketidakadilan kepada siapa-siapa, namun kita dapat dengan sangat tenang membujuk dirinya, membujuk dua sisi untuk dapat berdamai. Inilah yang disebut membuat harmonis hubungan antar manusia, yang juga merupakan mensucikan hati manusia. Prinsip kebenaran yang sering didengar sebenarnya ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh karena itu, dengan mempraktikkan dan menegakkan ajaran dari sutra dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Karena kita leluasa, kita damai dan bebas. Karena kita sukacita menyebarkan dharma kepada orang yang kita temui. Semua ini melewati tahap menerima dan menegakkan sutra dan dharma. Sudah sampai pada menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, telah memperoleh dharma yang memberi nutrisi kepada jiwa kebijaksanaan kita. Jiwa kebijaksanaan kita sedang bertumbuh. Karena demikian, kita memperoleh intisari daripada sukacita dalam dharma, dharma yang halus dan menakjubkan. Kita telah memperoleh dharma yang amat halus dan menakjubkan, telah memberi efek dalam batin kita. Ketika saya menggunakan metode yang demikian untuk berbicara, apakah semua orang dapat memahaminya? Memahami sebagai manusia, baik ketika orang menghadapi kesulitan, baik orang tersebut memiliki niat atau tidak, untuk memberi sebuah arah tujuan yang jelas untuk kita. Baik orang tersebut memiliki niat baik untuk menunjukkan arah tujuan kepada kita, atau yang tidak memiliki niat untuk menunjukkan sebuah arah tujuan kepada kita, pada akhirnya membuat kita menapaki jalan yang benar. Kita harus selalu memiliki hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur ini sebaiknya Anda membalasnya. Seberapapun balas budi Anda mungkin belum cukup bagi mereka. Juga ingin memperlakukan Anda bagaimanapun. Terlebih lagi, ketika melibatkan orang lain, mengungkapkan ketidakadilan kepada Anda, bukankah ini akan memasukkan kita ke dalam konflik? Yang semula tidak ada permasalahan, karena terdapat orang ketiga yang mengungkapkan ketidakadilan kepada kita. Ketika orang demikian berbicara, apakah kita akan menerima efeknya? Ada hati yang tidak puas terhadap orang tersebut. Jika demikian, maka persoalannya menjadi kompleks, yang pada dasarnya sederhana, tetapi orang lain membuatnya menjadi kompleks. Jika menggunakan kondisi batin yang sederhana, menghadapi masalah keduniawian akan sangat sederhana. Selamanya berada dalam kondisi leluasa, damai, bajik, dan bebas dari kekhawatiran. Karena yang kita dapatkan adalah intisari daripada sukacita dalam dharma, yang merupakan dharma yang menakjubkan. Di dalam batin kita, tidak hentinya menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jika mendapatkan dharma, maka adalah dharma yang sedang menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jadi kita setiap hari adalah seperti ini bersukacita. Setiap hari mengajarkan dharma yang seperti ini, bersukacita dalam menyebarkan kebahagiaan dharma semacam ini. Setelah menyebarkannya, saya sangat bersukacita. Saya bertemu dengan masalah. Saya sangat nyaman dan leluasa. Yang semacam ini
Dengan mempraktikkan dan menegakkan ajaran dari sutra, dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Barulah Anda bisa untuk menyebarkan dharma. Jika tidak diri sendiri saja tidak bisa bahagia, bagaimana Anda bisa menyebarkan dharma kepada orang lain? Dharma yang telah diterima sendiri saja tidak dipergunakan. Dharma apa lagi yang bisa Anda sebarkan kepada orang lagi? Jadi naskah bagian ini Anda harus bersungguh hati meletakkannya untuk dihayati, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, memperlakukan orang dan menangani masalah dalam menghadapi prinsip kebenaran. Kita memadukannya, bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang lain, juga merupakan fungsi dari akar lidah. Mohon agar semua orang harus bersungguh hati. Kita memiliki Dharma Buddha, kita juga memiliki Dharma yang bisa diajarkan. Harus bergantung pada akar lidah kita. Pikiran kita benar, akar lidah kita bergerak, adalah untuk mengajarkan dharma. Bukan digunakan untuk makan yang manis, pahit, asam, sepat. Bukan. Kita menggunakannya untuk berbicara. Membicarakan kata-kata yang bermanfaat bagi dunia. Jadi kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayatinya. Naskah sutra di depannya mengatakan demikian. Para dewa, naga, yaksa, asura, dan sebagainya, semuanya dengan hati penuh hormat datang secara bersama-sama untuk mendengarkan dharma. Orang yang membabarkan dharma ini sekiranya ingin menggunakan suara menakjubkan untuk memenuhi seluruh 3000 alam, akan dapat mencapai manapun yang diinginkannya. Dari Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Naskah selanjutnya. Raja pemuda roda besar dan kecil disertai ribuan putra dan pengikut dengan tangan terkatup dan hati penuh hormat, selalu datang untuk mendengarkan dan menerima dharma. Para dewa, naga, yaksa, raksasa, dan pisaka juga dengan hati penuh sukacita, selalu senang untuk datang memberikan persembahan. Dari Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Senang, yang disebutkan sebelumnya, itulah jiwa kebijaksanaan. Kita senang mewariskan dharma. Mewariskan dharma memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Setelah itu, senang, bersukacita dalam dharma. Para dewa sangat banyak. Bukan orang-orang di dalam manusia saja. Para dewa juga akan datang mendengarkan dharma. Bukan hanya para dewa, termasuk juga naga, asura, dan lain-lain. Semuanya datang dengan hati yang dipenuhi oleh rasa hormat. Maka itu, bagaimanapun suara orang yang membabarkan dharma, dharma yang dibabarkan akan menjadi dharma yang menakjubkan. Suara yang menakjubkan, dharma yang dibabarkan, bukan terbatas hanya dibabarkan di sini dan didengar di sini. Dharma yang dibabarkan di sini akan segera tersebar luas, tersebar sampai ke 3000 mahal ribu dunia. 3000 adalah alam ribu kecil, alam ribu sedang, dan alam ribu besar. Ini disebut 3000 dunia. Di 3000 dunia ini, karena dharma yang sangat halus dan menakjubkan, mulai dari 8 kelompok dewa dan naga, maksud kedatangannya adalah untuk mendengarkan dharma. Inilah keajaiban Dharma Buddha. Apa yang Anda katakan benar, sehingga bersukacita. Dharma berubah menjadi suara. Suara membuat banyak orang punya sebuah arah tujuan. Bisa tembus ke segala penjuru. Sehingga 8 kelompok dewa dan naga juga berkumpul untuk mendengarkan dharma. Raja pemuda roda besar dan kecil. Raja pemuda roda adalah pemimpin dunia, melebihi orang yang memiliki berkah besar di alam manusia. Ini dinamakan Raja Pemuda Roda. Raja Pemuda Roda dapat dibedakan yang besar dan Raja Pemuda Roda kecil. Ada raja besar, ada raja kecil. Maka disertai ribuan putra dan pengikut. Semuanya ini adalah pengikutnya, anak cucunya, dan lain-lain. Sangat-sangat banyak. Semuanya datang. Semua dilakukan dengan hati penuh hormat. Dengan tangan terkatup dan hati penuh hormat, mereka sering datang untuk mendengarkan dharma. Selalu datang untuk mendengarkan dan menerima dharma. Dalam sutra manapun yang kalian baca, kalian akan menemukan bahwa para makhluk surgawi dan naga dari 8 golongan bersama-sama hadir di tempat pencerahan untuk mendengarkan sutra. Mereka adalah pelindung dharma di dunia ini. Karena dharma membutuhkan perlindungan,
Mereka sering menampakkan diri di dalam persamuhan Dharma. Selalu datang untuk mendengarkan dan menerima Dharma. Para dewa, naga, yaksa, asura, dan makhluk-makhluk lainnya datang dengan hati yang penuh sukacita. Mereka selalu senang. Selalu senang adalah sangat bersukacita. Mereka selalu senang datang untuk mendengarkan Dharma. Pada saat yang sama, mereka juga memberikan persembahan. Memberi persembahan dengan tindakan melindungi dan menegakkan Dharma Buddha. Berikutnya, naskah sutra bagian ini menjelaskan. Raja Brahma, Raja Mara, Isvara, Maheswara, beserta kelompok dewa seperti ini selalu datang ke tempatnya berada. Para Buddha dan para murid mereka mendengarkan suaranya dalam membabarkan Dharma, senantiasa mengingat dan melindunginya, serta sewaktu-waktu menampakkan diri. Dari Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Raja Brahma, Raja Mara, Raja Brahma memupuk kebajikan dan kekuatan berkah besar di alam manusia, sehingga terlahir sebagai penguasa dari alam berwujud. Raja Mara tinggal di surga pemuncak dari alam nafsu. Inilah beda antara sementara dan sejati. Sejati adalah setan Mara Dewata, Dewa Putra Mara, yang benar-benar memiliki pandangan sesat. Sementara adalah bodhisattva yang mentransformasikan tubuh sekarang untuk menguji para praktisi demi meneguhkan kekuatan dari pembinaan diri mereka. Kita harus tahu bahwa Raja Brahma adalah memupuk kebajikan dan kekuatan berkah besar di alam manusia, sehingga terlahir sebagai penguasa dari alam berwujud. Penguasa dari surga alam berwujud, Raja Mara. Jika berbicara tentang Raja Mara, kita akan merasa bahwa ada hambatan dalam berbagai hal di dunia. Kita semua berkata, "Ayah, rintangan Mara, ada Mara yang datang menghambat." Mara ini juga adalah Mara kerisauan. Mara yaitu ketika kita sedang melatih diri, sekalipun orang yang melatih praktik kebajikan, dia memiliki berkah, tetapi di tengah berkah masih ada kerisauan. Maka Mara juga akan berkembang mengiringi perkembangan berkah. Maka dikatakan Raja Mara terlahir di surga, namun masih membawa kerisauan, masih memiliki kerisauan. Seperti Asura, ia memiliki berkah surgawi, tapi tidak memiliki kebajikan surgawi. Tetapi Asura suka marah-marah sendiri, dan Raja Mara sangat takut orang meninggalkan 3 alam. Oleh karena itu, ketika ada orang ingin melatih diri, ia akan datang mengganggu. Saat Buddha akan mencapai kebudaan, ia harus menaklukkan Mara terlebih dahulu. Karena ketika akan mencapai pencerahan sempurna, ada banyak sekali ilusi yang muncul. Dan di manakah ilusi ini? Di hati ini. Di hati, otak ini muncul banyak sekali hal yang dapat menggoda manusia. Muncul lapisan-lapisan keinginan dan situasi di depan, yang secara alami akan menjauhkan Anda dari kemurnian, sehingga sepersip niat ini tercemar. Maka niat pikiran murni ini semuanya akan hancur. Kemurnian ini, yang paling penting adalah harus menggunakan metode seperti apa. Saat Mara datang, kita memiliki kemampuan untuk mendorongnya menjauh. Terkadang kita hendak memilih untuk mengerjakan hal ini, tetapi kemudian sebuah niat pikiran. Sulit jadi untuk apa? Dan lain-lain. Untuk apa dikerjakan? Kenapa harus mengalah? Semua ini muncul dalam pikiran. Jenis itu, pikiran Mara itu, jelas-jelas kita harus mengerjakannya. Di tengah-tengah, jika ada yang menghalangi kita, membuat kita terhambat di sana, hal yang bisa memberi manfaat bagi orang lain, hal yang patut kamu lakukan, kamu harus mengatakan, Dharma ini harus kamu cari. Tetapi kamu di tengah-tengah ini, dalam hati sendiri timbul kepanasan, ataupun ada sepatah kata dari seseorang yang menghentikan langkahmu. Ini semuanya dinamakan Mara datang menghalang. Tetapi Mara yang seperti ini, dia juga ada memupuk berkah. Singkat kata, yaitu sedang memupuk berkah, namun tidak melenyapkan kerisauan. Dharma Buddha tidak benar-benar masuk ke hati, hanya tahu kalau berbuat kebajikan akan memperoleh berkah. Tidak tahu bahwa Dharma Buddha dapat melenyapkan kerisauan. Jadi ini dinamakan Raja Mara.
Raja Mara, dia berada di dalam surga alam nafsu. Berharap setiap orang sama seperti dia menikmati kesenangan. Jadi jika ada orang yang hendak membina diri, hendak memutus kerisauan, ingin memurnikan segalanya, melampaui 3 alam, Raja Mara pasti akan datang membuat masalah. Kamu bersumbangsi tanpa pamrih, masih harus bersyukur. Terkadang juga ada bermacam-macam halangan. Jadi sering dikatakan insan suci tidak mudah. Mampu melakukan kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Bersumbangsi tanpa pamrih, masih harus mengucapkan kan'an. Dengan demikian, maka bisa terlepas dari rintangan mara. Hati seperti ini tidak terpengaruh oleh hal apapun yang menghalangi kita. Kita satu tekad bersumbangsi. Dengan seperti ini sudah benar, maka Raja Mara adalah Dharma Bajik yang menghalangi seseorang. Dia menghalangi orang untuk melepaskan diri dari alam nafsu. Inilah Raja Mara. Namun, dia memiliki berkah yang dikumpulkan dari alam manusia. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Saya akan melakukan apa yang kamu ingin saya lakukan. Saat melakukan kebajikan, saya hanya melakukannya dengan kurang lebih. Seperti inilah, saat kerisauan muncul, maka akan timbul kegelapan batin. Tidak hanya tidak mau melakukannya lagi, ditambah lagi dengan kegelapan batin, tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain, dia mulai memutuskan akar kebajikan orang lain. Tidak hanya memutuskan akar kebajikan diri sendiri, juga memutuskan akar kebajikan orang lain. Inilah yang disebut dengan mara datang menghalangi. Ini sangat sering terjadi. Kita perlu merenungkan dengan baik. Segala rintangan yang kita miliki adalah rintangan dari mara. Lihatlah, dari kata mara yang artinya adalah ketika kita tidak memahami prinsip kebenaran. Karena di bawah kata ma, rami, ganja, hem, masih ada tulisan kue, hantu. Pembentukan atau pembuat kata ini sangat menarik. Ini adalah nama tanaman rami atau ganja. Jika tumbuh subur akan menjadi ladang rami. Jika ada orang masuk ke dalam ladang tersebut, akan tersesat atau terjebak dan tidak bisa keluar, dan akan merasa ketakutan. Hantu batin kita juga akan keluar. Kita mendengar suara, namun tidak dapat keluar. Ini seperti kita tersesat di tengah ladang dan tidak dapat keluar. Ada keraguan yang menimbulkan rasa takut pada hantu karena kurangnya kejelasan dalam batin kita. Demikianlah pikiran kita. Ada banyak kerisauan dan kegelapan batin yang tidak dapat kita uraikan. Kegelapan batin seperti ini, tanpa pikiran terbuka, terjadilah kegelapan. Kegelapan ini seperti hantu. Jadi, setan di dalam batin kita dinamakan mara. Dalam batin, jangan ada setan. Kita sering mendengar, dalam batin kamu ada janin setan. Artinya adalah tidak mengerti prinsip kebenaran. Kerisauan adalah mara. Mara ada yang muncul dari dalam batin kita. Mara ada yang muncul dari luar. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati pada mara ini. Jangan sampai dihalangi oleh mara. Para raja mara terlahir di surga keinginan tingkat tinggi. Inilah beda antara sementara dan sejati. Sejati adalah setan mara dewata, dewa putra mara, yang benar-benar memiliki pandangan sesat. Sementara adalah bodhisattva. Raja Mara di tengah orang banyak, kadang baik, lalu tiba-tiba muncul bala tentara dari ketidaktahuan. Maka dia akan munculkan angin ketidaktahuan. Ada orang yang seperti demikian. Banyak orang tidak tahu prinsip kebenaran. Begitu dengar, sudah langsung timbul kerisauan. Setelah timbul kerisauan, berarti Mara telah datang menghalangi kita. Bukan hanya Mara datang menghalangi kebajikan kita sendiri juga akan cepat menjadi pengikut Mara, dikalahkan oleh Mara. Ini yang harus lebih kita perhatikan, mengikuti, menirukan perkataan orang lain, ataupun berbicara tentang keadilan. Oh, saya harus merasa tidak adil buat Anda. Seperti ini juga termasuk batin muncul Mara. Sendiri belum jelas, tapi mau menggantikan orang lain untuk berbicara ketidakadilan. Ini juga tidak benar. Oleh karena itu, batin kita harus sering dilatih dengan baik. Sejati adalah setan Mara dewata, dewa putra Mara, yang benar-benar memiliki pandangan sesat. Sementara adalah bodhisattva.
Kekuatan dari mara sangat besar. Jadi orang yang benar-benar memiliki pandangan sesat, orang benar-benar berpandangan sesat, kita tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada mara. Tidak peduli apa yang kita katakan, kita tidak bisa mengubah pikirannya. Inilah sifat pandangan sesat. Jika kamu ingin memberitahu mereka tentang dharma benar, bahkan Sang Buddha pun tidak berdaya. Dengan prinsip kebenaran yang sama, dimanapun dharma benar berada, mara ini akan pergi ke sana untuk menghalangi mereka. Jadi, mara ini, Raja Mara, sangatlah kuat. Ini adalah benar-benar memiliki pandangan sesat. Manusia yang memiliki pandangan sesat disebut mara. Berlaku prinsip kebenaran yang sama. Jadi, sementara adalah bodhisattva. Dengan metode terampil, bagaimana kita menggunakan metode terampil untuk menjelma sebagai respon terhadap dunia ini? Untuk mengubah dunia bukan menyulap dari yang tiada menjadi ada. Seorang bodhisattva bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan terlebih dahulu berbicara dan berinteraksi dengan kita, pelan-pelan mengubah kita. Seperti inilah seorang bodhisattva. Bodhisattva, bagaimana Anda berinteraksi dengan mereka? Saya adalah seseorang yang ingin membimbing orang lain. Saya adalah seseorang yang menyebarkan dharma dengan sukacita dengan siapapun yang kutemui. Jadi, sementara saya berada di antara kelompok orang ini, saya akan memikirkan cara untuk bersungguh-sungguh mengubah cara mereka berpikir, mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Seperti inilah seorang bodhisattva. Mereka mentransformasikan tubuh sekarang untuk menguji para praktisi. Ada kalanya dalam pelatihan diri seseorang, bodhisattva akan memberi ujian. Ketika jelas-jelas kamu sudah melakukan hal yang benar, bodhisattva akan menantang kita dengan air muka kejam. Melihat apakah hal-hal ini memang Anda tulus ingin melakukannya. Jika tulus melakukan, maka hal-hal yang akan dilakukan ini menjadi tanggung jawabmu. Tetapi jika tidak tulus, hanya melihat sikap orang lain, maka kamu akan menyerah. Untuk menguji para praktisi demi meneguhkan kekuatan dari pembinaan diri mereka. Oleh karena itu, bodhisattva akan menguji para praktisi. Bagaimana dia meneguhkan kekuatan dari pembinaan diri mereka? Mereka akan diberikan banyak hal untuk dikerjakan dan dilihat apakah mampu memikul tanggung jawab. Jika mampu bertanggung jawab tanpa menyerah di tengah jalan, inilah bodhisattva sesungguhnya. Iswara Maheswara. Iswara adalah alam surga Nirmanarati. Para dewa menjelma di sini dengan kekuatan berkah dan menikmati kebahagiaan sendiri. Maheswara adalah alam surga para Nirmitawasa Vartin. Para dewa menjelma di sini dengan mengambil kekuatan dari pihak lain, makanya diciptakan oleh pihak lain. Para nirmita. Di dalamnya, mereka mendapatkan kemahaluasaan, juga disebut puncak dari alam berwujud, juga dinamakan kemahaluasaan. Itulah alam surga Maheswara. Jadi, Iswara Maheswara. Iswara artinya alam surga Nirmanarati. Para dewa menjelma di sini dengan kekuatan berkah dan menikmati kebahagiaan sendiri. Mereka telah melakukan kebajikan dan telah berada di alam surga. Para Nirmitawasa Vartin. Alam surga yang penuh dengan kedamaian dan kebebasan. Mereka memiliki berkah dan dengan kekuatan berkahnya menjelma dan menikmati kebahagiaan dengan sepenuhnya. Maheswara adalah alam surga para Nirmitawasawartin. Artinya, para dewa menjelma di sini dengan mengambil kekuatan dari pihak lain. Makanya diciptakan oleh pihak lain, para nirmita. Di dalamnya, mereka mendapatkan kemahaluasaan. Juga disebut puncak dari alam berwujud, juga dinamakan kemahaluasaan. Itulah yang disebut alam surga Maheswara. Beserta kelompok dewa seperti ini selalu datang ke tempat berada. Para dewa di atas akan menampakkan diri di 3 kelompok alam, dari alam nafsu, alam berwujud, dan alam tak berwujud. Selalu demi dharma pergi ke tempat di mana guru dharma berada. Bagian naskah ini menjelaskan bahwa yang ditunjukkan oleh para dewa ini
adalah raja dewa dari kelompok dewa dari surga alam nafsu. Adalah yang dari alam berwujud, ada yang dari alam tak berwujud. Alam berwujud, alam nafsu, dan alam tak berwujud dinamakan 3 kelompok alam. Para pembabar dharma sering membabarkan dharma kepada mereka, sehingga para dewa ini sering datang ke tempat para pembabar dharma, yaitu tempat di mana guru dharma berada. Jadi, para Buddha dan para murid mereka mendengarkan suaranya dalam membabarkan dharma, senantiasa mengingat dan melindunginya. Para Buddha adalah para bagawan dengan pencerahan menakjubkan. Para murid adalah para suciwan dari 3 kendaraan. Ketika mendengar suara dharma, senantiasa datang untuk melindungi dan mengingatnya. Para Buddha dan para muridnya tidak hanya mendengarkan dharma, juga sering melindungi dharma. Lihatlah betapa banyak bodhisattva yang kita miliki. Bukan hanya mendengarkan dharma, juga datang melindungi dharma. Prinsip kebenaran yang sama berlaku. Maka, para Buddha adalah para bagawan dengan pencerahan menakjubkan. Para murid adalah para suciwan dari 3 kendaraan. Ketika mendengar suara dharma, senantiasa datang untuk melindungi dan mengingatnya, serta sewaktu-waktu menampakkan diri. Menampakkan diri terdiri dari menampakkan keseluruhan, adalah dapat melihat tubuh fisik dari Buddha, serta menampakkan prinsip kebenaran, adalah memahami suara dharma dari Buddha, dinamakan melihat tubuh dharma. Dapat menegakkan sutra ini dengan baik, itu sebabnya segala dharma yang dibabarkan dapat meliputi seluruh 10 alam dharma. Jasa kebajikan dari lidah adalah sedemikian istimewanya, serta sewaktu-waktu menampakkan diri. Sering menampakkan diri untuk membabarkan dharma. Menampakkan diri terdiri dari menampakkan keseluruhan, adalah dapat melihat tubuh fisik dari Buddha. Ini disebut menampakkan keseluruhan. Yang disebut melihat tubuh fisik Buddha adalah tubuh yang memiliki bentuk, memiliki wujud yang dapat dilihat. Ini disebut prinsip fisik. Menggunakan prinsip untuk menampakkan ajaran Dharma Buddha. Ini disebut tubuh Dharma. Dapat menegakkan sutra ini dengan baik. Itu sebabnya segala Dharma yang dibabarkan dapat meliputi seluruh 10 alam Dharma. Fungsi lidah, jasa kebajikan dari lidah, memiliki fungsi dan kebajikan, adalah sedemikian istimewanya. Karena untuk menyampaikan Dharma, para makhluk surgawi datang ke dunia untuk mendengar pembabaran dharma oleh para Sravaka, Pratyeka Buddha, dan orang yang ingin menerima serta menegakkan sutra. Mereka juga datang untuk mendengar Buddha membabarkan dharma, dan semuanya yang berkaitan dengan dharma dan penyampaiannya. Semua itu berhubungan dengan akar lidah. Oleh sebab itu, akar lidah juga memiliki jasa kebajikan. Jasa kebajikannya adalah sedemikian istimewanya. Begitu saja, fungsi dari 5 lidah tidak diungkapkan secara jelas dalam naskah. Mampu berbicara dengan bahasa dari 6 alam kehidupan adalah lidah fisik dan lidah dewa. 2 lidah ini. Mampu berbicara dengan bahasa dari 2 kendaraan adalah lidah kebijaksanaan. Mampu berbicara dengan bahasa dari bodhisattva adalah lidah dharma. Dapat dipergunakan secara saling menggantikan dalam seketika adalah lidah Buddha. Sekarang perihal jasa kebajikan dari akar lidah sudah berakhir. Maka, fungsi dari 5 lidah tidak diungkapkan secara jelas dalam naskah. Mampu berbicara dengan bahasa dari 6 alam kehidupan. Dia dapat berbicara dengan bahasa dari 6 alam kehidupan. Mampu berbicara dengan makhluk surgawi. Mampu berbicara dengan manusia. Mampu berbicara dengan neraka, setan kelaparan, dan hewan. Dalam 6 alam kehidupan, dapat menjelaskan prinsip kebenaran dan dharma yang memajukan. Maka, lidah fisik dan lidah dewa, kedua lidah ini, mampu berbicara dengan bahasa dari 2 kendaraan. Mampu berbicara dengan bahasa dari 2 kendaraan, yaitu Sravaka dan Pratyeka Buddha. Kedua bahasa dari 2 kendaraan adalah lidah kebijaksanaan. Maka, mampu berbicara dengan bahasa dari bodhisattva adalah lidah dharma. Bodhisattva harus membabarkan dharma. Semua yang dibahas adalah tentang dhamma. Itu disebabkan lidah dharma. Dapat dipergunakan secara saling menggantikan dalam seketika.
dapat saling menggantikan dalam seketika. Itu adalah lidah Buddha. Buddha juga dapat membabarkan dharma kepada para dewa, manusia, dan para bodhisattva. Ini adalah lidah Buddha, sehingga akar lidah ada begitu banyak manfaat dharma, sehingga kita harus baik-baik memanfaatkan akar lidah. Kita bisa senantiasa merasa leluasa, bisa bebas dan damai. Berkata-kata yang baik bisa membimbing orang. Setiap orang mampu mendengarkan, bersukacita, memahami dharma. Kita harus senantiasa mewariskan dharma, sehingga menerima dan menegakkan ajaran untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Kita membabarkan dharma untuk didengar orang. Sebenarnya adalah mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita. Sangat banyak. Segalanya bisa tercapai dengan akar lidah. Demikian, jasa kebajikan dari akar lidah ada 1200. Inilah jasa kebajikan lidah. Naskah sutra sampai di sini. Inilah jasa kebajikan dari akar lidah. Semua orang harus bersungguh hati. 6 akar indera kita, 6 kesadaran, masing-masing ada kegunaannya. Kegunaan akar lidah lebih luas, sehingga kita harus menghargainya. Berkata-kata baik, menasihati orang berbuat kebajikan. Kita harus melakukan praktik nyata menuju ke arah jasa kebajikan. Jika tidak, akan sangat cepat. Ketika tertiup angin kegelapan batin, akar jasa kebajikan berbalik arah, menjadi kejahatan. Sehingga kita harus lebih bersungguh hati.